Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saudara kaum muslimin, salat Id yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita dengan diturunkannya Al-Furqan, diturunkannya Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Salawat ma'assalam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saudara kaum muslimin, salat Id yang dimuliakan Allah, dalam kitab suci Al-Quran sering kita temui Allah menyebut eksistensinya dengan kata kami, yang dalam bahasa kita berarti dia bersama yang lainnya. Menurut para mufassir, Allah menggunakan istilah kami dalam Al-Quran tersebut karena ia hendak memuliakan atau hendak mengangkat derajat makhluknya yang ia manfaatkan sebagai perantara. Sebagai misal, pemakaian kata tersebut adalah dalam penciptaan manusia. Siapa yang ia muliakan dalam hal ini? Tentu yang menjadi perantara lahirnya manusia, yaitu ibu dan bapa. Maka dari itu Allah katakan dalam surah Al-Ankabut yang saya sampaikan tadi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tua, dengan orang tuanya dengan baik. Saudara kaum muslimin, salat Id yang dimuliakan Allah, dengan perantara kedua orang tua itulah Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. 9 bulan ibu mengandung kita penuh dengan kasih sayang dan doa.
Meskipun kita masih dalam kandungan, beliau bela demi keselamatan kita dengan segenap harta dan tenaga. Penuh dengan kepayahan untuk kelahiran kita. Inilah sebenarnya rahmat Allah dicurahkan kepada kita melalui ibu dan bapa kita. Maka dari itu, dalam ayat lain Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Saudara kaum muslimin, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, jerit tangis kelahiran kita disambut penuh sukacita oleh orang tua kita. Beliau begitu sayang kepada kita. Kita disuapinya karena kita belum bisa makan sendiri. Beliau bersihkan kotoran kita karena kita belum bisa bersuci sendiri. Beliau selimuti kita agar kita tidak kedinginan. Bahkan kita selalu dalam dekapannya ketika badan kita panas karena sakit. Beliau pun ikut merintih sedih ketika kita merintih kesakitan. Namun ketika kita senyum tertawa, seluruh bumi dan seisinya seakan juga ikut tertawa. Begitulah sambutan kepada seorang hamba yang masih suci. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditemui seorang wanita yang kelaparan dengan membawa 2 anaknya. Yang satu dalam gendongan ibunya. Aisyah hanya memiliki 3 biji kurma, kemudian ia berikan kurma tersebut kepada mereka. Oleh sang ibu, kurma itu dibagi kepada kedua anaknya dan satu adalah bagian ibu itu sendiri. Tidak hendak ibu itu memakan kurma bagiannya. Setelah anak-anaknya menghabiskan kurma, anak-anak itu melihat ibunya, tidak tahan melihat anaknya yang masih menginginkan makanan. Maka kurma bagiannya dibagikan kepada kedua anaknya. Si ibu lebih memilih tidak makan kurma sama sekali. Saudara kaum muslimin, solat Id yang dimuliakan Allah, maka dari itu ketika Nabi ditanya oleh seorang lelaki, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik ya Rasul? Apa kata Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bapakmu. Hadis Bukhari wa Muslim. Demikian Rasul mengajarkan kepada kita untuk lebih memuliakan ibu kita. Artinya begitu besar peran seorang ibu sebagai perantara turunnya rahmat Allah kepada kita. Bahkan dalam sebuah teori disebutkan bahawa peradaban manusia itu diawali oleh peran wanita sebagai seorang ibu pada waktu itu. Teori tersebut mengungkapkan bahawa ketika peradaban pertanian belum terbentuk, laki-laki berperan sebagai pencari makanan dengan melakukan pemburuan, sedangkan wanita berdiam di goa-goa untuk merawat anaknya. Suatu saat anak menangis kelaparan sedang laki-laki tidak berada di tempat. Kebingungan seorang ibu terpecahkan setelah ia melihat adanya bekas ubi yang berserakan di sekitar gua itu tumbuh kembali. Kemudian diambillah ubi tersebut untuk menutupi rasa lapar anaknya. Dari situ kemudian timbul pemikiran bagi seorang ibu untuk menanam ubi tersebut di sekitar goa. Maka sejak itu terbentuklah peradaban pertanian. Saudara kaum muslimin, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah,
Maka dari itu ketika ada seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah ikut murka sebagaimana yang disabdakan Rasul, faman arda walidayhi faqad arda khalikahu wa man ashat walidayhi faqad ashat khalikahu. Maka barang siapa meridhokan dua orang tuanya, maka sungguh dia telah meridhokan penciptanya. Dan barang siapa memurkakan kedua orang tuanya, maka dia sungguh telah memurkakan penciptanya. Bahkan Rasul bersabda, durhaka terhadap kedua orang tua itu merupakan salah satu dari 3 dosa besar, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau kuberitahukan mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-israku billah wa uququl walidain wa quluz zur, mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan ucapan sumpah palsu. Hadis Bukhari. Saudara kaum muslimin, sidang solat Id yang dimuliakan Allah, setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi orang yang soleh, namun banyak sekali anak manusia yang tidak menyadari kehendak orang tua tersebut. Bagi mereka, bagi kita yang masih dalam bimbingan ibu dan ayah, menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai, rajin ibadah, tekun belajar agama. Bagi kita yang telah berumah tangga, ibu dan ayah mengharapkan kita menjadi pemimpin dalam kebajikan, dalam rumah tangga dan masyarakat. Pendek kata, ayah dan ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Saudara kaum muslimin, solat Id yang dimuliakan Allah, namun sekarang banyak sekali anak manusia yang suka menyayat-nyayat hati kedua orang tuanya, baik ketika orang tua mereka masih hidup di dunia maupun pada saat keduanya telah berada di alam kubur. Banyak di kalangan anak muda pada zaman sekarang ini yang membiasakan minum minuman keras, merokok sebagai latihan untuk menghirup narkoba, selalu berjingkrak ria, tidak pernah berfikir masa depan. Padahal kebahagiaan orang tua itu berada pada kedewasaan kita semua. Mari kita perhatikan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Saudara kaum muslimin, solat Id yang dimuliakan Allah, demikian pula bagi kalangan kaum dewasa yang telah berumah tangga. Banyak di antara kita yang pandai berteori, membolak-balikkan logika, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal, demi meraih harta, demi meraih kedudukan, gengsi di hadapan sesama manusia. Kita berdagang penuh dengan tipuan, memanfaatkan uang negara untuk mencapai kedudukan, menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan yang sesaat. Apakah kita tidak menyadari bahawa sesuap makanan yang haram masuk ke dalam badan menyebabkan doa tidak diterima selama 40 hari? Kita mestinya berfikir berapa banyak barang yang kita kuasai yang menyebabkan batalnya doa. Bila doa kita selalu tertolak, maka orang tua yang berada di alam sana tidak pernah tersiram-siramnya kesejukan. Padahal hanya itulah yang diharapkan oleh mereka. Ini berarti bahawa kita secara tidak langsung telah mendurhakai kedua orang tua kita sendiri. Inilah tanda bagi kita yang semakin tinggi jabatan dan pangkat, memanfaatkan jabatannya
untuk selingkuh, dusta, koruptor, na'udzubillah. Ini menggambarkan bahawa semakin bertambah usia kita, semakin bertambah pula kebodohannya. Allah tidak mengampuni orang yang demikian kecuali bertaubat, di mana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahtadiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, dan bertambah kekafirannya, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak memberi petunjuk kepada mereka. Hadirin kaum muslimin solat Id yang dimuliakan Allah, seharusnya kita sadar penuh bahawa hari ini adalah awal dari perjalanan kita menuju atau untuk mengarahkan langkah ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih lurus, bertekad untuk tidak mengulangi kebengkokan yang telah kita perbuat pada hari-hari kemarin. Rasul bersabda bahawa orang yang cerdas adalah orang yang berfikir untuk menyambut kematian. Untuk menyambut kematian yang sudah pasti itu, bekal apa yang sudah kita persiapkan, mungkin besok kita akan meninggal. Oleh kerana itu mulai hari ini, mari kita tinggalkan, mari kita tinggalkan kebodohan, mari kita tinggalkan kekonyolan, kemuwaziran dan kepura-puraan yang menyesatkan. Mari kita pelihara perolehan yang kita dapat pada bulan puasa kemarin untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu yang hina ini bersimpuh di hadapan-Mu, memohon secercah ampunan-Mu,
karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan-Mu, meninggalkan orang tua, menghindarkan dari apa yang diidamkan oleh mereka. Ya Allah, dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Hapuskanlah segala kesalahannya, sampaikan salam kami kepada mereka. Ya Rabb, mohonkan maaf kepada mereka atas kedurhakaan kami yang telah kami perbuat terhadap mereka. Ketika kami masih remaja, kami selalu melawan mereka. Sering kami menghindar apabila mereka menyuruh kami. Ketika kami telah berumah tangga, jarang menjenguk mereka. Bahkan ketika mereka sakit, kami tidak pernah menjenguknya. Dan ketika sanak famili mengabarkan mereka sakit, kami tidak berada di sisinya. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini sebagai seorang anak yang durhaka pada keduanya. Bahkan ketika mereka menghembuskan napas yang terakhir, kami tidak berada di sisi mereka. Kalau toh berada di sisi mereka, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hilang segala daya, mata hanya menatap sedih, lidah ini keluh tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kami hanya terduduk diam di sisi mereka. Ketika Engkau cabut nyawa mereka, ya Allah, kami hanya menangis terseduh di samping jasad mereka. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Kami teringat segala kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Padahal ketika mereka murka, Engkau tahu dan tentunya Engkau ikut murka. Ya Allah, ampunilah kami. Jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penebus sebagian dosa-dosa kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah tempat kami menumpahkan segala penyesalan. Sekali lagi ampunilah kedua orang tua kami. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, dengarkanlah rintihan hamba-Mu di pagi ini. Hamba yang telah menunaikan kewajiban puasa yang Engkau tentukan. Ya Allah, jagalah diri kami dan keluarga kami. Hindarkanlah kami dari api neraka-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.